Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang, selamat kembali bergabung bersama Bapak. Dan hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dan juga klasifikasi makhluk hidup. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima adalah menyebutkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Ya. Yang terakhir adalah memberikan contoh pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa sih itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, mampu menjalankan proses biologis. Ada berapa contoh makhluk hidup? Ada tiga. Ada yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang terakhir adalah tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Ya, makhluk hidup itu selalu bernapas. Kalau tidak bernapas itu bukan makhluk hidup. Yang kedua adalah memerlukan makanan. Pasti di setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Pasti, apalagi contohnya manusia kalau lapar apa harus makan ya, makanya makhluk hidup itu memerlukan makanan. Ya. Yang kedua tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh dan berkembang di sini adalah jadi dia itu adalah memiliki perubahan bentuk tubuh dan juga ukuran, ya. Ukuran tubuh apakah lebih tinggi, kalau kita sudah semakin besar itu perubahannya kita itu makin tinggi kan ya, untuk apalagi untuk manusia. Terus berkembang biak. Pasti manusia itu belum kan berkembang biak ya. Ada kaitannya dengan tumbuh dan berkembang. Terus ada perkah terhadap rangsang. Maksudnya di sini itu ketika kita mendapatkan sinar matahari pasti kita akan gini ya. Nah, menghindari ya atau enggak, apalagi kalau mataharinya di depan kita, ya pasti kan serabnya. Nah, itu adalah namanya peka terhadap rangsang. Terus yang bergerak aktif. Kalau tidak bergerak aktif itu bukan makhluk hidup. Itu adalah benda mati. Kalau mentergerak, ya, itu bukan makhluk hidup, tapi benda mati. Nah, terusnya adalah mengeluarkan zat sisa. Maksudnya di sini adalah manusia. Pernahkah kalian berkeringat? Pernahkah kalian buang air besar, buang air kecil ya? Meludah itu akan mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan zat sisa. Ya. Nah, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada pun tujuannya, yaitu adalah pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Yang kedua, mengenai dan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, memberi nama ilmiah yang seragam secara internasional. Terus yang mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang terakhir adalah mempermudah komunikasi ilmiah antar biolog dan peneliti. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama ada berdasarkan persamaan ciri, yaitu dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Terus ada perbedaan ciri, itu dikelompokkan berdasarkan perbedaan ciri. Terus yang terusnya adalah morfologi, yaitu berdasarkan bentuk luar tubuh. Anatomi, berdasarkan struktur dalam tubuh. Berkembang biak, itu bagaimana cara berkembang biak. Ya, apakah bertelur, melahirkan, atau membelah diri. Ataupun secara kawin atau tidak kawin, melalui biji atau enggak ya, kalau tumbuhan. Terus ada berdasarkan habitat, yaitu dia tempat hidupnya di mana, apakah di darat, di air, ataupun di keduanya, ataupun di udara juga ya. Nah, urutan taksonomi. Kerajaan ya makhluk hidup. Yang pertama adalah kingdom. Kingdom itu adalah kerajaan ya. Filum atau divisi. Kelas, ordo. Kelas ya. Ordo adalah bangsa. Family, suku. Genus, marga. Spesies, jenis ya. Inilah urutan taksonomi. Ya, urutan taksonomi. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom. Ya. Ada yang pertama adalah Monera. Monera itu membahas tentang bakteri, virus dan bakteri. Ya. Protista.
itu adalah hewan yang bersel satu kalau tidak salah. Seperti amuba, Euglena, dan Paramecium. Ada fungi adalah jamur. Ya. Terus ada plantae. Kalau plantae itu adalah membahas tentang tumbuhan. Contohnya padi, mangga, lumut, dan juga paku. Terus ada animalia. Itu hewan kerajaan hewan. Ya. Dan di kerajaan hewan pun kalau tidak salah ya ada terbagi menjadi beberapa bagian. Ada moluska, ada echinodermata dan lain sebagainya ya. Ada moluska, echinodermata, terus arthropoda ya. Dan ya dan lain sebagainya ya. Terima kasih ya. Okay, next. Makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu memiliki ciri seperti bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan juga terangsang. Makhluk hidup itu tersedia dan mengalami proses kehidupan. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Benda mati tidak dapat bernapas, tidak tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak. Oke, nah terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!